Hanya karena ayam itu berkokok dan mengusik tidur nyenyak anak orang kaya, nyawanya pun direnggut tanpa belas kasihan. Sang kakek tentu saja sedih, karena itu adalah hewan peliharaan kesayangannya. Namun sebagai mantan veteran perang, ia memilih menahan diri. Keluarganya telah menempati rumah itu selama beberapa generasi. Meski bangunan itu milik mereka sendiri, kenyataannya mereka tidak benar-benar bebas menentukan nasibnya. Pihak pengembang tak hanya memprovokasi warga sekitar, tetapi juga berulang kali mendatangkan media untuk menyoroti rumah tersebut. Cucunya mempertanyakan mengapa rumah tua ini tidak dijual saja. Anaknya pun ikut menyalahkan sang kakek karena dianggap terlalu keras kepala. Namun bagi sang kakek, bangunan ini bukan rumah usang, melainkan tempat yang dipenuhi kenangan. Ia hanya ingin tinggal di sana hingga akhir hidupnya. Malam itu, sang bos diam-diam masuk ke kamar anaknya dan membakar tirai jendela. Keluarga kakek sama sekali tidak menyadari kejadian tersebut. Keesokan paginya, dalam sekejap, salah satu sisi kandang sapi dihancurkan. Alat berat pun masuk ke halaman rumah. Sang kakek bergegas keluar, tetapi sang bos terlihat begitu percaya diri, seolah tak khawatir sedikit pun akan dilaporkan. Saat ketegangan hampir memuncak, seseorang maju dengan tenang dan menyerahkan sebuah dokumen. "Lebih baik Bapak lihat ini," katanya. "Tadi malam ada kembang api, dan akibatnya salah satu apartemen terbakar." Sang kakek terdiam. Baru ia sadari, malam itu anak sulungnya memang menyalakan kembang api. Bos pun memberi dua pilihan, menanggung ganti rugi dalam jumlah besar, atau segera angkat kaki, dan ia akan mengurus sisanya. Ia memberi waktu semalam untuk berpikir, sementara alat-alat berat tetap diparkir di halaman. Kabar itu segera menyebar. Warga sekitar mendatangi sang kakek untuk memastikan kebenarannya. Dengan berat hati, ia menjelaskan, "Kami bertahan bukan demi uang. Semua orang ingin hidup lebih baik, tapi mereka ingin memindahkan kami ke rumah yang menghadap kuburan. Kalau Anda di posisi kami, maukah tinggal di sana?" Ia melanjutkan, "Dulu tempat ini adalah hutan yang indah. Sekarang hanya berisi beton dan baja. Jarak anak dan orang tua semakin jauh, dan kebanyakan anak muda masih bergantung pada orang tua untuk bisa membeli rumah. Jadi, apakah kita benar-benar butuh hidup di kandang seperti burung?" Semua orang terdiam. Tak satu pun bisa membantah. Keesokan harinya, sang bos kembali untuk bernegosiasi. Sang kakek memperingatkannya agar tidak mengusik keluarganya. Namun ia justru dibalas dengan ejekan dingin. "Tekad seorang veteran ternyata tidak sekuat yang kukira. Kupikir kau akan bertahan sampai akhir. Kupikir kau setangguh bayonet di atas tank." Sang kakek menggertakkan gigi, tetapi masih menahan diri. Sebelum pergi, bos itu mengatakan kontrak telah disiapkan pengacaranya dan akan dikirim dalam waktu setengah jam. Saat itulah kesabaran sang kakek akhirnya runtuh. Ia pun mengeluarkan senapan runduk yang lama tersimpan. Ia pergi ke rumah seorang sahabat lama, memasang peluru, lalu membidik sang bos. Namun tepat di saat genting itu, suara mendiang istrinya seolah memanggilnya untuk berhenti. Kenangan demi kenangan bergema di kepalanya. Beruntung, temannya tiba-tiba masuk ke apartemen, menggagalkan rencana yang hampir terlaksana.